Jam menunjukkan pukul 23.42 saat Bagas memutuskan menyalakan aplikasi ojek online-nya untuk terakhir kali malam itu. Hujan baru saja reda, menyisakan uap tipis di atas aspal dan aroma tanah basah yang menyeruak masuk lewat kaca. Helmnya yang sedikit terbuka. Ia lelah. Seharian sudah mengantar penumpang dari ujung ke ujung kota. Tapi malam itu kota terasa berbeda, lebih sepi, lebih dingin. Tapi begitu notifikasi order masuk berbunyi, refleksnya langsung mengusap layar. Penjemputan JL Mawar nomor ke-13. Tujuan tidak ditentukan. Bagas mengernyit. Tujuan tidak ditentukan, batinnya. Biasanya kalau pelanggan belum isi tujuan, sistem akan menolak. Tapi kali ini aplikasi justru menerima otomatis. Anehnya lagi, nama pelanggan hanya tertulis Sinta, tanpa foto profil, tanpa penilaian bintang. Namun Bagas tak berpikir terlalu jauh. Bonus akhir bulan sudah di ujung mata. Dan satu order lagi bisa menutup targetnya hari itu. Ia melajukan motornya ke Jalan Mawar. Sebuah jalan kecil yang jarang ia lewati. Sesampainya di sana, suasananya seperti keluar dari lukisan tua. Rumah-rumah tua, berdinding kayu, beberapa lampu halaman mati, dan kabut turun tipis menutupi pandangan. Angin dingin menggeser daun-daun kering. Di jalanan seperti bisikan-bisikan kecil. Di depan rumah nomor 13, berdirilah seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih polos, rambut panjang terurai sampai punggung, dan berdiri tegak tanpa gerakan. Wajahnya tak terlalu jelas dari kejauhan, tapi sorot matanya tertuju langsung pada Bagas sejak ia datang. Bagas mengangguk, berusaha tersenyum sopan. "Permisi, Sinta." Ya, wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Ia melangkah mendekat, sangat pelan, seperti sedang melayang, lalu duduk di jok belakang motor tanpa suara sedikit pun. Bagas menoleh ke belakang. "Tujuannya kemana, Mbak?" "Tak ada jawaban, hanya pandangan lurus ke depan." "Oke, kita jalan dulu ya," ucap Bagas, berusaha mencairkan suasana. Ia berharap wanita itu akan memberikan arahan di jalan nanti. Motor mulai melaju menyusuri Jalan Mawar, lalu memasuki jalan kecil lain yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Google Maps tak memberi arah. Peta hanya menunjukkan garis abu-abu kosong, seolah tempat yang mereka tuju belum pernah dikenali siapapun. Udara semakin dingin. Entah kenapa Bagas merasa seperti sudah berkendara jauh. Padahal baru beberapa menit berlalu. Ia menengok ke spion wanita itu, masih duduk diam, tak berkedip, tak bergerak sedikit pun. Bahkan nafasnya tak terlihat. Pelan-pelan, perasaan aneh mulai menyusup. Bukan karena sunyi, tapi karena terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada lampu rumah, tak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu ponselnya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek. "Anda sedang memasuki zona tanpa jaringan, harap kembali ke rute utama." Bagas berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menoleh ke belakang, tapi kursi belakang kosong. Sinta sudah tidak ada. Bagas membeku. Dadanya berdegup kencang. Tapi sebelum ia sempat menyentuh ponsel, suara lembut terdengar di belakangnya. "Aku belum turun." Bagas menoleh dengan sangat pelan. Sinta berdiri di belakang motor, namun kini wajahnya terlihat jelas pucat, tak berwarna, dan tanpa bola mata. Bagas menatap sosok Sinta yang kini berdiri diam di belakang motornya. Wajahnya seperti pualam, halus tapi kosong. Tak ada ekspresi, hanya sepasang lubang mata menghitam yang menatap ke arahnya. "Maaf, Mbak." Bagas tergagap, mencoba menelan rasa takut yang menjalar dari leher ke tulang belakangnya. "Tadi saya kira Mbak udah turun." Sinta menoleh sedikit. Suaranya nyaris tak terdengar. "Lanjutkan. Belok kanan. Belok kanan." Bagas menoleh ke arah yang ditunjuk. Hanya ada jalan kecil setapak yang remang, seperti lorong hutan yang dipaksa membuka jalur oleh akar-akar pohon dan semak. Tak ada rumah, tak ada lampu. Tapi entah kenapa, motornya perlahan bergerak sendiri, seperti ditarik oleh kehendak yang tak terlihat. Sinta kembali duduk di jok belakang, seolah tak pernah turun.
Udara makin pekat, kabut menggulung tebal. Di spion, Bagas bisa melihat bayangan Sinta tapi tak seperti tadi. Kini gaunnya tampak lebih kusam, dan rambutnya seolah terus memanjang, mengalir turun hingga hampir menyentuh tanah. Tapi saat ia menoleh langsung, semuanya kembali seperti semula. Jalanan yang mereka lalui tak tercatat di peta. Aplikasi ojek offline total. Ponsel hanya menampilkan layar gelap dengan kompas berputar-putar tak menentu. Jam di dashboard. Motornya juga berhenti di angka pukul 0. Detik tak bergerak. Waktu telah membeku. Mereka terus melaju di antara pepohonan kering dan tanah berpasir hitam. Tidak seperti hutan biasa, tidak ada kehidupan. Tak ada nyamuk. Tak ada suara. Seperti alam yang sudah lama mati. Bagas mencoba bersuara lagi. "Mbak Sinta, kita mau kemana ya?" Sinta menjawab tanpa emosi. "Aku hanya ingin pulang." Kalimat itu menggantung dingin di udara. Bagas mencoba menoleh, tapi tubuhnya seperti berat. Tangannya menggenggam stang motor lebih kencang. Bahkan, ia tak menyadari. Jari-jarinya mulai membiru. Entah karena udara, atau karena sesuatu sedang menghisap energinya perlahan. Kemudian, mereka sampai di sebuah persimpangan. Di depan ada gerbang kayu tua yang nyaris runtuh. Dengan papan lusuh bertuliskan aksara aneh. Tapi, yang membuat Bagas gemetar adalah ukiran di bawah tulisan itu. Lukisan wajah manusia yang menangis. Sinta turun dari motor. Kali ini langkahnya lebih cepat. Dan tanpa menoleh, ia berkata, "Aku harus masuk, tapi kamu belum boleh ikut." Bagas hanya menatap. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Sinta menatap gerbang itu lama, lalu menoleh padanya sekali lagi. Untuk pertama kalinya, menampakkan emosi. Kesedihan mendalam yang seolah tak akan pernah selesai. "Kalau kamu masih bisa kembali," katanya lirih, "baliklah sekarang, sebelum kamu jadi bagian dari tempat ini." Lalu ia melangkah masuk melewati gerbang itu dan menghilang. Bagas mencoba mengikuti, tapi saat ia melewati garis gerbang, seluruh tubuhnya seperti ditabrak oleh gelombang angin ribuan jarum. Ia terlempar ke belakang. Tubuhnya terhempas ke tanah. Ketika ia membuka mata, ia tidak berada di jalan tadi, tapi di tengah padang luas, kosong, dengan langit kelabu seperti malam yang lupa beranjak pagi. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok berpakaian serba putih, berjalan tanpa arah. Dan suara Sinta terdengar samar dari balik kabut. "Kau sudah terlalu jauh untuk kembali, Bagas." Bagas berdiri terpaku di tengah padang luas yang tak dikenal. Tanahnya berwarna abu-abu, seperti bekas terbakar, namun tak ada asap. Langitnya kelam, seperti senja yang menolak berubah malam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Satu-satunya suara hanyalah detak jantungnya sendiri dan deru napasnya yang mulai tidak beraturan. Motor yang tadi ia kendarai masih menyala di belakangnya, tetapi tidak bisa bergerak, seolah-olah terpasung oleh sesuatu. Bagas mencoba menyentuh stangnya, tapi logamnya dingin seperti es. Saat ia menyentuhnya, telapak tangannya seperti ditusuk-tusuk. Ia mundur perlahan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul suara langkah kaki. Pelan, teratur. Bagas menoleh cepat. Seorang pria tua dengan tongkat kayu berdiri tak jauh darinya. Jubah hitamnya menggantung panjang, matanya seperti kosong. Tapi suaranya jelas bergetar dan berat. "Kau seharusnya belum di sini." Bagas menelan ludah. Apa ini? Mimpi? Orang tua itu hanya menatapnya lama, lalu menunjuk ke kejauhan. "Itu jalan panjang. Sekali kau melangkah di sana, kau tak bisa kembali, kecuali ada yang menggantikan." Bagas memalingkan pandangan. Di depannya, terbentang jalan lurus, berwarna gelap, seperti aspal yang mengilap, tapi tak memantulkan cahaya. Di kanan kirinya, berdiri pepohonan kering tanpa daun. Seperti tenggen-tenggen, mati mengarah ke langit. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu di ujung jalan itu. "Kalau begitu, saya mau pulang," ucap Bagas sambil menahan gemetar. Tapi lelaki tua itu menggeleng. "Kau sudah mulai menyusuri batas, dan dia telah memilihmu sebagai pengantar." "Siapa dia yang kau antar tadi?" "Dia bukan hanya ingin pulang, dia ingin membawamu ke tempat di mana dia
terkubur. Tanpa keadilan, langkah kaki terdengar lagi. Dari kejauhan, sosok Sinta mulai tampak. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas, pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kini mulai tampak rusak. Gaun putihnya ternoda tanah, dan suara isak tangis menyertai setiap langkahnya. Dia dibunuh, lanjut pria tua itu pelan, dan jasadnya belum ditemukan. Tapi dia ingat siapa yang terakhir menyentuhnya. Bagas mundur satu langkah. Saya tidak kenal dia. Saya cuma antar. Ya, tapi kau yang terpilih malam itu. Karena hanya kau yang cukup bersih untuk melihat jalan ini. Sinta berhenti sekitar 5 meter dari Bagas. Ia tidak menyerang, tidak menakut-nakuti. Hanya berdiri, menatapnya dengan luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa berat di dada. "Tolong aku," bisiknya. Bagas mematung antara takut dan iba. "Bagaimana caranya?" Suaranya parau. Sinta menunjuk ke ujung jalan. "Temukan tulangku di sana." Pria tua itu mengangguk. "Kalau kau berhasil, kau bisa kembali. Tapi kalau gagal, jalan ini akan terus memanjang. Dan kau tak akan pernah bangun lagi di dunia yang sama." Bagas menatap jalan di depannya. Udara menjadi dingin. Langkah pertama terasa seperti menyerahkan diri pada ketidakpastian. Tapi ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah masuk lebih dalam. Langkah kaki Bagas menggema di jalan hitam kelam yang terus memanjang. Tak ada batas, tak ada arah. Kiri kanan, hanya pepohonan mati dan kabut tebal yang seolah ingin membungkusnya hidup-hidup. Udara menusuk seperti jarum es menembus tulang. Ia merasa seperti sudah berjalan berjam-jam, tapi jam tangannya berhenti di angka yang sama. Pukul 0. "Temukan tulangku." Suara Sinta masih terngiang, bukan dari mulutnya langsung, tapi seperti mengalir di dalam kepala. Pelan, tapi dalam. Bukan suara permintaan, tapi suara penuntut. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Di tengah jalan berdiri sebuah halte tua yang tak masuk akal, kursi kayu lapuk, atap seng bocor, dan papan petunjuk dengan tulisan, "Perhentian jiwa." Tak ada bus, tak ada jalan lain. Hanya halte itu di tengah kehampaan. Dan di bangku halte itu duduk Sinta. Tapi kali ini tubuhnya lebih buruk. Kulit wajahnya mulai mengelupas. Matanya bolong, tapi ia tetap tersenyum. Sudah hampir sampai. Bagas mencoba menelan ketakutan. Kau masih hidup?" Sinta menggeleng. "Aku pernah, sampai seseorang meyakinkanku untuk naik motor malam itu, lalu membuangku ke lubang." Suara itu menusuk telinga Bagas seperti paku. Ia mengerutkan kening. "Maksudmu dibunuh? Siapa?" Sinta tak menjawab. Ia hanya berdiri, menunjuk ke depan. Di kejauhan, terlihat bangunan tua menyerupai gudang, terbuat dari papan dan seng karat. Di depannya tertancap papan kayu. "Jangan dibuka, di sanalah aku ditinggalkan. Jasmani dan dendamku masih terkubur di dalam." Bagas ragu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak ke arah belakang, hanya ke depan. Ia menoleh lagi ke Sinta. Sinta sudah tak ada, tapi kursi yang ia duduki kini basah oleh darah. Bagas memaksa kakinya melangkah mendekati gudang. Langkah demi langkah seperti menjejak neraka, tanahnya lengket. Udara makin berat, dan setiap langkah terasa seperti kehilangan sepotong jiwanya. Ia sampai di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang kayu. Kakak. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, kosong. Hanya ada satu lubang di tengah lantai kayu yang terbuka, menganga gelap seperti mulut dunia bawah. Dan dari dalam lubang itu terdengar napas. Bukan napas hidup, tapi napas lama yang tak pernah berhenti. Bagas menyorotkan lampu ponselnya ke dalam. Terlihat tumpukan tulang kecil yang masih terikat tali nilon. Gaun putih robek di sisinya, dan potongan rambut panjang. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu, inilah sisa jasad Sinta. Namun saat ia hendak memotret sebagai bukti, terdengar suara di belakang. "Jangan sentuh." Bagas menoleh dan melihat sosok pria berpakaian biasa. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Tangannya memegang linggis.
Dia pantas mati. Bagas mundur. Kau siapa? Pria itu melangkah maju. Aku yang menjemputnya malam itu. Aku yang membuat dia naik. Aku yang membawanya ke sini. Wajahnya berubah. Bukan manusia, tapi penyesalan yang dibentuk jadi rupa manusia. Kalau kau buka kembali jasadnya, dendamnya tak akan pernah selesai. Dan dari lubang, Sinta mulai bangkit. Tapi bukan sebagai manusia lagi. Bagas jatuh terduduk, lututnya lemas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Meskipun udara di sekeliling sangat dingin dan kering. Di depannya, dari lubang kematian itu, Sinta bangkit perlahan, tapi bukan lagi manusia. Tulang pipinya menyembul dari kulit yang mengelupas. Matanya hitam pekat, tak ada kelopak, tak ada jiwa. Namun, dalam sorot matanya yang gelap, ada luka. Luka yang menjerit lebih keras dari darah. Pria dengan linggis mundur perlahan, tapi tidak melarikan diri. Ia menunduk, dan untuk sesaat, wajahnya menyiratkan ketakutan. Bukan pada hantu, tapi pada kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Aku tidak bermaksud membunuhmu, bisiknya lirih. Aku hanya diam. Suara Sinta menggema. Bukan hanya di udara, tapi dalam kepala Bagas. Seperti gema dari dalam kubur, menembus semua dinding logika. Sinta tidak menyentuh pria itu. Ia hanya menatap, dan dalam sekejap, pria itu jatuh berlutut. Tubuhnya kejang, seperti disentak oleh ratusan tangan tak terlihat. Lalu tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah hitam. Meski lantai itu tampak padat, tertelan dunia arwah, Bagas hanya bisa menonton. Tubuhnya tidak bisa bergerak, lidahnya kaku, nafasnya pendek. Sinta berdiri di hadapannya. Sosoknya kini tidak sepenuhnya menyeramkan, malah justru seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada campuran antara manusia, roh, dan dendam yang belum usai. Terima kasih. Terima kasih, karena sudah membawaku pulang. Bagas menggeleng pelan. Aku tak mengerti. Kenapa aku? Sinta menunduk, seolah mendengarkan suara jauh di dalam bumi. Lalu berkata, karena kamu tidak lari saat melihat aku. Karena kamu mendengarkan. Ia lalu melangkah mendekat. Tapi kali ini, wajahnya mulai pulih. Tulangnya kembali tertutup daging. Rambutnya kembali bersinar. Seperti sosok perempuan biasa. Hanya saja, sangat tenang. Sinta mengangkat tangan dan menyentuh kepala Bagas. Bantu aku sekali lagi. Antar aku ke stasiun terakhir. Seketika, tanah di sekitar mereka berubah. Kayu gudang runtuh, dinding menghilang, dan kabut tebal menggulung seperti badai. Tiba-tiba, Bagas dan Sinta berdiri di peron kereta tua berkarat. Remang, namun nyata. Kereta tua berhenti di depan mereka. Warnanya hitam arang, jendelanya gelap, dan di dalamnya hanya ada satu tempat duduk kosong. Stasiun ini bukan milik dunia. Ini adalah tempat transit terakhir bagi arwah yang ingin benar-benar pergi. Sinta naik. Tak ada tangisan, tak ada jeritan. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi pada Bagas. Hiduplah dengan baik. Jangan lupa jalan pulang. Pintu menutup. Kereta bergerak perlahan. Suara relnya seperti bisikan doa, mengantar jiwa yang terlambat pulang ke rumah sebenarnya. Begitu kereta menghilang, dunia bergetar sekali. Dan tiba-tiba, Bagas terbangun di pinggir jalan di atas motornya. Nafas terengah, keringat dingin. Tapi matahari sudah muncul. Kota kembali ramai. Suara klakson, penjual sayur, dan deru kendaraan kembali terdengar. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi. Perjalanan telah selesai. Nama penumpang, Sinta. Penilaian, bintang 5. Komentar. Terima kasih sudah mengantar sampai tujuan. Bagas menatap layar itu lama. Dan di spion, untuk 1 detik, ia melihat bayangan gaun putih duduk di belakang. Sebelum hilang tertiup angin. Bagas masih terpaku di atas motornya. Suasana pagi terlihat normal, matahari menyinar lembut. Lalu lintas mulai ramai, dan suara klakson bersahutan. Tapi sesuatu terasa tidak
Benar. Ia menyentuh helmnya, menepuk pipinya, memastikan bahwa ia sadar. Tapi tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Seperti bayangan yang belum sepenuhnya kembali ke raga. Lalu ia sadari sesuatu. Tak ada suara. Tak satu pun dari hiruk-pikuk kota yang bisa ia dengar. Ia melihat orang-orang berjalan, berbicara, tertawa, berteriak, tapi semua bergerak tanpa bunyi. Dunia seperti teredam dalam gelembung vakum. Ponselnya menyala bukan dari notifikasi biasa, tapi pesan dari nomor tanpa nama. Kau belum kembali sepenuhnya. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Cari yang hilang. Bagas mencoba bersuara, tapi mulutnya terasa keluh. Dunia ini bukan dunia biasa. Ia ada di antara sebuah ruang transisi yang belum sepenuhnya menerima atau melepaskan. Ia memacu motornya pelan menyusuri kota, tapi kini kota itu terlihat berbeda. Bangunan-bangunan yang biasanya padat berubah pudar. Dindingnya tembus pandang, seperti bayangan kenangan yang mulai menghilang. Di sebuah perempatan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah ambulans parkir diam, dan di dalamnya ia melihat dirinya sendiri. Dirinya Bagas terbaring tak sadarkan diri, dengan tabung oksigen dan luka di pelipis. Di sekelilingnya terlihat wajah Mira, kakaknya, menangis sambil menggenggam tangannya. Tapi semua itu hanya bisa ia lihat, bukan dengar. Ia sedang koma. Bagas tersentak. Jadi semua yang ia alami belum benar-benar selesai. Ia belum kembali. Sinta memang sudah naik ke stasiun terakhir, tapi perjalanannya masih tertahan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya dari belakang. Bagas menoleh cepat dan melihat Pak Darto, pria tua dari dunia arwah. Sudah kuduga, kau belum kembali utuh, ucapnya. Kini terdengar jelas. Bagas tergagap. Kenapa saya masih di sini? Pak Darto menatap ke kejauhan, ke arah gedung tua yang tampak jauh dari pusat kota. Namun sekarang, berdiri jelas di hadapan mereka. Karena ada satu jiwa yang tertinggal. Dia tidak ikut Sinta naik kereta. Siapa? Pak Darto menatapnya lekat. Kau. Bagas menggeleng. Tapi, saya masih hidup. Jasamu sudah menyentuh dunia arwah. Tapi tubuhmu masih di dunia. Kalau ingin kembali, kau harus temukan pintu pulang. Bagas menatap gedung tua itu. Suasana makin pekat, dan embusan angin membawa bisikan-bisikan yang tidak dikenalnya. Di sanalah kau akan menemukan jawabannya, kata Pak Darto perlahan, lalu berjalan menjauh dan menghilang seperti debu. Bagas menatap langit. Cahaya matahari mulai meredup. Meski waktu belum sore, dunia ini mulai menolak eksistensinya. Ia tahu, jika tak segera kembali, kota tanpa suara ini akan menjadi rumah barunya selamanya. Dan gedung tua itu yang memanggil namanya tanpa suara adalah satu-satunya harapan. Gedung tua itu berdiri seperti luka di tengah kota yang terlupakan. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah ditutupi kayu, dan plakat di atas pintu depannya terbaca samar. Instalasi jiwa yang hilang. Bagas menatapnya lama. Hatinya berat, tapi langkahnya tetap maju. Ia tahu, di dalam sana tersembunyi jawabannya dan mungkin jalannya pulang. Pintu terbuka sendiri saat ia mendekat, mengeluarkan derit panjang seperti suara jerit seseorang yang telah dikurung terlalu lama. Aroma lembab, debu, dan darah lama memenuhi hidungnya. Lorong di dalam gelap total. Tapi ketika Bagas melangkah, lampu-lampu redup di langit-langit menyala satu persatu, seperti menuntunnya ke sesuatu yang sudah menunggunya sejak lama. Langkahnya bergema. Bayangannya tampak di dinding kanan tapi tidak di kiri. Ia berhenti, menoleh. Bayangannya di kiri bergerak sendiri, menoleh balik. Seketika lampu padam. Gelap total. Brak. Sesuatu menjatuhkan logam di kejauhan. Bagas meraba dinding, melangkah perlahan. Napasnya terdengar sendiri, seperti satu-satunya makhluk hidup di bangunan itu. Tapi, kemudian muncul pintu besi tinggi dengan tulisan tercoret, "Jangan dibuka."
sudah terlambat. Tangannya gatal untuk menyentuh gagang pintu itu. Ada sesuatu yang memanggil. Namun, sebelum ia sempat membuka, Pak Darto muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya berubah. Mata kirinya hitam seperti arang, mulutnya menyeringai tidak simetris. Ia setengah manusia, setengah pengawas, batas. Kau tidak boleh buka pintu itu, Bagas. Kenapa? Itu gerbang antara kesadaran dan keabadian. Sekali terbuka, kau tidak akan bisa kembali ke tubuhmu. Bagas mengatupkan bibir. Tangannya gemetar. Tapi di balik pintu itu, ia bisa mendengar suara Mire kakaknya memanggil namanya. Lemah, menangis. Ayo bangun, Gas, kakak. Di sini? Bangun. Suara itu membuat dadanya sesak. Ia menoleh ke Pak Darto. Aku harus kembali. Pak Darto menghela napas. Seperti sudah tahu ini akan terjadi. Kalau kau buka pintu itu, semua yang belum selesai akan menyusulmu. Termasuk Sinta. Darto menatap tajam. Sinta sudah pergi. Tapi luka yang ia tinggalkan, belum. Bagas tahu apapun yang terjadi. Pintu ini adalah satu-satunya jalan. Ia menggenggam gagang pintu besi. Dingin. Sangat dingin. Lalu ia mendorongnya perlahan. Di balik pintu. Bukan ruangan, tapi lorong putih panjang. Seperti rumah sakit. Dengan lampu-lampu menyala samar. Dan di ujung lorong itu, ia melihat dirinya sendiri terbaring di ranjang. Dengan alat bantu napas. Dan Mira di sisinya. Ia hampir melangkah. Ketika dari kegelapan, sosok lain muncul. Sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan wajah hancur, mata hitam, dan tangan menggenggam benda tajam. Kalau kau masuk, aku akan keluar. Bayangan dirinya. Cerminan dari trauma yang belum diselesaikan. Lorong menjadi medan antara hidup dan mati. Dan Bagas harus memilih mendorong dirinya kembali ke tubuhnya, atau bertarung melawan sisi gelapnya sendiri. Lorong putih itu terasa tak berujung. Bagas melangkah perlahan. Napasnya berat. Dadanya sesak. Di ujung lorong, tubuhnya sendiri masih terbaring di ranjang rumah sakit dikelilingi suara, tangis, mesin, detak jantung, dan isak doa Mira. Tapi suara-suara itu kini tak lagi samar. Mereka jelas, namun langkahnya tertahan oleh bayangan dirinya sendiri versi yang rusak, gelap, dan penuh luka. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah membara, menggenggam sebuah linggis berkarat. Aku adalah semua luka yang kau pendam, semua rasa bersalah yang kau tutup rapat. Bagas mundur satu langkah, mencoba memahami. Aku cuma pengemudi ojek. Aku nggak pernah minta semua ini. Bayangan itu melangkah mendekat. Tapi, kau tahu, malam itu, sebelum Sinta naik, kau sempat ragu. Kau bisa batalin pesanan, tapi kau nggak lakukan. Kau merasa ada yang aneh, tapi kau tetap antar. Bayas terdiam. Ia ingat, malam itu notifikasi penumpang muncul 2 kali. Nama sama, titik jemput sama, tapi tidak masuk akal karena titik jemput berada di kuburan Cina, dekat hutan. Ia kira sistem error. Dan saat ia lihat wajah penumpangnya untuk pertama kali, ada suara di hatinya yang bilang, jangan, tapi ia butuh uang. Ia tetap mengantar. Bayangan dirinya kini semakin dekat. Suaranya kini jadi ribuan. Bergema dari segala arah. Kau diam saat tahu ada yang tak beres. Kau tutup mata. Dan kini kau diadili oleh ketakutanmu sendiri. Bagas menatap bayangan itu. Tapi kali ini, tidak dengan ketakutan. Aku salah. Tapi aku tidak jahat. Aku memang takut. Tapi sekarang, aku nggak mau lari lagi. Ia melangkah maju. Bayangan itu mengangkat linggis. Siap menghantam. Tapi saat Bagas menembus tubuhnya sendiri, bayangan itu hancur menjadi debu. Lorong berubah. Cahaya memancar dari segala sisi. Suara Mira memanggil namanya semakin jelas. Dunia bergetar sekali lagi. Dan Bagas membuka mata. Matanya terasa berat, tapi ia bisa melihat lenggit-lenggit rumah sakit. Suara mesin detak jantung berdetak stabil. Mira memeluknya erat sambil menangis tak karuan. Gas, kamu
bangun. Akhirnya kamu balik juga. Bagas menatap sekeliling. Dunia nyata terasa berbeda. Lebih hidup, lebih berat. Tapi dari jendela, ia melihat sekelebat bayangan perempuan berbaju putih. Berdiri di atap rumah sakit, lalu menghilang perlahan. Tenang, Sinta telah benar-benar pergi. Namun malam belum selesai. Karena Bagas tahu, masih ada satu perhentian terakhir yang belum tersingkap. Sudah seminggu sejak Bagas terbangun dari koma. Dokter menyebutnya keajaiban medis. Maire kakaknya menemaninya setiap hari, memastikan ia makan, istirahat, dan tidak menyentuh ponsel. Namun ada satu hal yang terus menghantui Bagas sejak hari pertama sadar. Panggilan tak dikenal. Nomornya selalu sama, 628-666-66. Eksek tidak tercatat, tidak bisa diblokir, dan anehnya, hanya berdering tepat pukul 0 setiap malam. Awalnya, Bagas mengabaikan, tapi malam keempat, saat suara dering itu kembali muncul, ia akhirnya mengangkat. Halo, tak ada suara. Hanya suara angin dan detak. Mesin jantung mirip dengan yang ia dengar saat berada di antara dunia. Kemudian, perlahan, suara seorang perempuan terdengar. Bagas, suaranya. Bukan Sinta, tapi familiar, lebih muda, lebih rapuh. Kamu masih ingat aku? Bagas mengerutkan kening. Suara itu seperti terpendam dalam otaknya sejak lama. Ia mencoba menjawab. Kamu siapa? Aku yang dulu pernah kamu tinggalkan. Tiba-tiba layar ponsel berganti sendiri. Muncul foto lama anak perempuan dengan rambut dikuncir dua, tersenyum di depan panti asuhan. Di belakangnya ada Bagas muda, sekitar usia SMP, mengenakan jaket hitam lusuh. Ia tercekat. Itu panti yang dulu pernah ia tinggalkan. Tempat di mana ia tumbuh. Tempat ia lari dari masa lalu. Namaku, Vina. Kau janji akan balik, tapi kau nggak pernah datang. Bagas terpaku. Kenangan menyeruak kembali dulu. Saat ia kabur dari panti asuhan, ada satu anak perempuan kecil yang menangis sambil memegangi lengan bajunya. Ia janji akan balik dan membawanya pergi. Tapi ia tidak pernah kembali. Sekarang aku di tempat yang dingin, gelap. Aku dengar kamu bisa bantu orang pulang. Tolong, aku juga. Lalu panggilan terputus. Bagas jatuh terduduk. Ponselnya kembali ke tampilan awal. Tapi di aplikasi ojek online-nya, tiba-tiba muncul pesanan baru dari nama yang tak asing. Penjemputan dari Panti Asuhan Cahaya Iman sudah tutup. Tujuan, tempat terakhir dia menunggu. Nama penumpang, Vina. Jam penjemputan, pukul 0. Catatan, jangan datang terlambat. Sekali ini, jangan tinggalkan aku. Bagas tahu, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah penebusan. Tapi kali ini, dia harus memilih, membuka luka lama, atau membiarkannya menjadi dendam baru. Jam menunjukkan jam 23:55 saat Bagas berhenti di depan gerbang panti asuhan itu. Pelang kayunya masih tergantung dengan tulisan yang sudah pudar. Panti Asuhan Cahaya Iman. Namun, yang membuat darah Bagas berhenti mengalir bukanlah gedung bobrok itu, melainkan fakta bahwa tempat ini seharusnya sudah diratakan 5 tahun lalu. Tapi, malam ini, panti itu berdiri utuh. Lampunya menyala. Pintu gerbang terbuka perlahan sendiri, seolah menyambutnya kembali. Bagas menarik napas panjang dan melangkah masuk. Setiap langkah seolah menuntunnya kembali ke masa kecil derit lantai kayu, bau bubur hangat, dan suara anak-anak tertawa. Namun semua itu kini berubah menjadi sunyi yang menusuk. Ia membuka pintu utama. Di dalam, puluhan anak berdiri diam, wajah pucat, tubuh kaku, mata kosong. Mereka mengenakan seragam lama panti, tak bergerak, tak bernapas, seperti kenangan yang membeku. Di ujung lorong berdiri Vina. Tubuh kecilnya tak berubah, seperti saat terakhir Bagas melihatnya belasan tahun lalu. Tapi wajahnya sudah kehilangan cahaya. Kamu datang, katanya datar. Bagas menelan ludah. Aku minta maaf. Dulu, aku pengecut. Aku lari. Vina berjalan pelan ke arahnya.
Kami semua menunggumu. Bukan cuma aku, tapi mereka juga. Ia menoleh ke anak-anak di belakangnya. Kamu janji mau jemput aku, mau bawa aku keluar dari sini. Bagas menggeleng, air matanya mengalir. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma anak kecil juga waktu itu. Tapi sekarang kamu dewasa, dan kamu masih bisa menepati janjimu. Pintu di belakang mereka menutup keras. Seketika, suara jeritan anak-anak terdengar, tapi bukan dari mulut mereka, melainkan dari dinding. Dinding yang retak mengeluarkan suara tangis dan suara cambukan. Bayangan masa lalu mulai muncul. Anak-anak dikurung, disiksa oleh pengurus panti. Vina yang mencoba melarikan diri, dan tak pernah kembali. Kami dibunuh di sini, bisik Vina. Satu persatu, Bagas membelalak. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena tak ada yang mencari. Seketika lantai runtuh di bawah kaki mereka dan Bagas jatuh ke dalam ruang. Bawah tanah yang penuh tulang, kain sobek, dan nama-nama yang tertulis di dinding. Di tengah ruangan ada sebuah buku tamu lama. Bagas membacanya, dan di halaman terakhir tertulis, tamu terakhir, Bagas, 15 tahun lalu. Status, tidak pernah kembali. Vina berdiri di belakangnya, perlahan berubah. Matanya menghitam, darah mengalir dari matanya. Kau yang terakhir melihat kami hidup, kini kau juga yang harus membebaskan kami. Bagas menoleh. Bagaimana caranya? Bakar tempat ini. Biarkan abu kami pulang. Ia menatap sekeliling. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali jika tempat ini masih berdiri. Bagas mengambil obor tua di pojok ruangan, menyulut api dari korek cadangan yang entah kenapa masih ada di jaketnya. Satu persatu, api menjalar di kayu usang, membakar sejarah kelam yang tak pernah diketahui siapapun. Saat api membesar, anak-anak itu mulai tersenyum. Vina menatap Bagas. Wajahnya kembali bersinar. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami bisa benar-benar pulang. Dan dalam cahaya api terakhir, Vina menghilang. Bagas terbangun di pinggir jalan. Tepat jam 0:01. Di belakangnya hanya lahan kosong dan papan besar bertuliskan dilarang masuk area runtuhan panti asuhan 2019. Bagas berdiri lama di depan bekas panti asuhan yang kini hanya lahan kosong. Embusan angin dini hari terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke langit malam yang kelam, tak berbintang, dan untuk sesaat, semuanya tampak berakhir. Tapi ponselnya berdering. Kali ini bukan dari aplikasi ojek, bukan dari nomor tak dikenal. Panggilan masuk diri sendiri. Nama di layar, Bagas. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Saat dijawab, suara yang terdengar bukan miliknya, bukan pula suara manusia, melainkan jeritan. Suara yang terdengar seperti ribuan orang berbicara sekaligus, dengan bahasa yang tak dikenal, namun menekan langsung ke dalam dadanya. Lalu terdengar satu suara yang jelas. Satu lagi, belum kau antar. Dia menunggumu di bawah. Layar ponsel retak sendiri, lalu mati. Tiba-tiba, motor Bagas menyala sendiri, lampu utama menyorot. Tanah kosong di depan bekas panti. Tanah itu mulai retak, menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dari retakan itu, muncul lubang besar seperti sumur neraka menganga lebar. Udara hangus menghembus dari dalamnya. Dan dari dalam, terdengar suara langkah rantai. Bagas tahu, panggilan terakhir ini bukan lagi tentang penumpang biasa. Ini bukan arwah penasaran. Ini adalah entitas yang sejak awal mengendalikan semuanya. Dendam itu bukan hanya milik Sinta atau Vina, tapi milik mereka yang dibakar, disembunyikan, dan dilupakan oleh dunia. Sosok tinggi muncul dari dalam lubang. Tak punya wajah. Tubuhnya seperti terbuat dari arang terbakar dan asap. Namun tangan kanannya membawa helm ojek online berlumuran darah. Kau yang membuka jalannya. Sekarang, antar aku ke tempat terakhir umat manusia berdiri. Bagas mundur. Aku bukan pembawa kematian. Sosok itu mendekat. Tapi kau yang mengantar mereka semua. Bayangan semua penumpang sebelumnya muncul di sekelilingnya Sinta, Vina, bahkan Pak Darto.
Tapi wajah mereka kini membeku, berubah menjadi kehampaan. Mereka tak butuh tumpangan lagi. Mereka butuh penutup. Bagas mengerti, ini bukan soal penebusan lagi. Ini soal menghentikan sesuatu yang sudah terlalu jauh. Ia mengangkat ponselnya, membuka aplikasi ojek, dan melihat satu permintaan terakhir. Penumpang, entitas tak bernama, titik jemput, lubang neraka, tujuan, titik akhir kehidupan. Bagas menarik napas, menekan terima pesanan, dan begitu ia menekan tombol itu, dunia sekelilingnya runtuh, tanah terbuka, langit terbakar merah, suara doa dan teriakan terdengar bersahutan. Ia berada di atas motornya, tapi sekarang bukan di dunia. Ia mengemudi melewati jembatan darah, menembus hutan api, menyalip arwah-arwah yang menjerit ingin ikut. Di belakangnya, penumpang terakhir duduk tenang, tak berbentuk, tapi hadir. Cepatlah, cepatlah, sebelum seluruh dunia ikut terbakar. Motor Bagas melaju kencang tapi bukan di dunia yang dikenal manusia. Jalan di depannya adalah hamparan tak berujung, terbentuk dari tulang, arang, dan darah beku, mengarah pada satu titik. Sebuah gerbang raksasa berdiri di tengah kehampaan. Di balik gerbang itu, semesta yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Tempat waktu tidak berlaku. Tempat semua arwah tersesat berkumpul. Tempat di mana dosa dan penyesalan tak bisa lagi disembunyikan. Bagas mengendarai motornya dengan mantap. Di belakangnya, penumpang terakhir masih diam. Tapi Bagas tidak berani menoleh. Ia tahu, apapun yang ada di belakangnya bukan untuk dilihat. Angin membawa suara. Gerbang ini tidak bisa ditutup kecuali oleh orang yang membukanya. Dan hanya satu dari kita yang boleh keluar. Motor berhenti tepat di depan gerbang. Waktu sebuah struktur megah dari batu hitam dan rantai. Cahaya yang menyala seperti urat api. Simbol-simbol kuno berputar pelan di permukaannya. Di tengah gerbang tertulis, siapa yang menantar harus memilih, pulang atau lenyap. Bagas turun, menatap gerbang yang kini mulai bergetar, seolah sadar bahwa waktunya telah tiba. Penumpang terakhir turun perlahan. Tak terlihat wajahnya selalu tertutup kabut dan api. Namun saat ia berbicara, suaranya terdengar seperti ribuan jiwa berbicara serentak. Aku bukan satu arwah. Aku adalah semua yang pernah kau tolak, abaikan, dan tinggalkan. Kau akan jadi seperti kami. Jika tak memilih sekarang. Bagas berdiri tegak. Ia melihat ke tangan kanannya, masih menggenggam helm ojek. Ke tangan kirinya, ponsel retak, layar menyala, dengan dua pilihan. Ikut masuk, kunci gerbang, kembali sendiri. Tangannya gemetar. Jika ia ikut masuk, ia akan hilang selamanya. Namun jika ia menutup gerbangnya akan selamat. Tapi semua arwah, termasuk Sinta, Vina, dan anak-anak lain, akan tetap terjebak selamanya. Bagas memejamkan mata. Suara Mira, ibunya, Vina, dan Sinta bergema dalam pikirannya. Lalu, ia memilih yang tidak ada dalam layar. Ia lempar helm ke arah gerbang dan berteriak, "Kalau aku yang membuka, aku juga yang tutup." Dari dalam, lalu ia loncat masuk ke dalam gerbang bersama penumpang terakhir. Cahaya membutakan, jeritan membelah langit. Gerbang menutup dengan raungan akhir. Beberapa hari kemudian, Mira duduk sendiri di rumah sakit, menatap kosong keluar jendela. Bagas tidak pernah kembali. Tubuhnya dinyatakan hilang setelah sebuah kecelakaan misterius. Hanya motornya yang ditemukan di pinggir jalan, dekat lokasi bekas panti asuhan. Namun, saat ia membuka aplikasi ojek online di ponsel Bagas untuk terakhir kalinya, muncul notifikasi. Terakhir diantar ke tujuan. Keabadian, penilaian, bintang 5, komentar, terima kasih sudah menepati janji. Mira menangis pelan, dan di layar ponsel, nama pengemudi berubah. Bagas, legenda yang mengantar jiwa pulang.